Cek mic 1 2 3. Selamat malam member PHP Indonesia, selamat bergabung dalam program Malming bareng Peter. Malam hari ini kita di edisi Malming bareng Peter edisi ke-122 menghadirkan pemateri seorang senior banget. Aduh. Apalagi tadi siang barusan di-share lagi foto kami 8 tahun yang lalu. Rasanya ini kok jadi memori banget. Om Nur Hidayat, beliau adalah direktur di PT Kronos Indonesia dan beliau juga adalah teman baik, dan malam hari ini kita akan diskusi topik-topik sederhana terkait PHP dan kita akan sapa eh, Om Nur Hidayat. Halo Om Nur. Halo juga Om Peter, suara aman? Halo. Oh, aman terkendali. Mantap, baru Oke. nyampe nih jadinya ya. Iya, baru nyampe banget. Tadi pikir macet gitu ya, udah siap-siap aja kita streaming sambil nyetir gitu. Sambil Katanya iya, sampai juga ya. Wah, sampai rumah juga lah, rupanya. lama lama tak berjumpa kita nih. Pingin bikin ada usul dari Kang Arif untuk bikin Hmm. apa namanya? Kopdar gitu. Ayo aja, Bandung. Ayo, Bandung boleh, Jakarta boleh, Ayo. diatur. Tapi kayaknya mereka minggu tanggal 20 berapa ya? 23 mereka ada event. Kayaknya ketemu reguler di Bandung. Jadi teman-teman di Bandung Oh, sekalian pengumuman, kalau ada yang mau ikut, ada reguler meet up PHP Indonesia Bandung tanggal 23 Mei. Jam 7 di rumah komunitas, di kantornya rumah komunitas di Jalan Kembar. Gitu. Mau ikut ke sana kita? Cuma hari ah, Senin. Wah, susah wah repot. jam kerja itu. Senin tanggal Iya, berapa? jam kerja. Oke deh, selamat bergabung teman-teman yang sudah gabung di FB Live PHP Indonesia. Masih dikit sih memang. Baru 4 orang nih Om Nur, tapi nggak apa-apa lah. Kita akan Apa? bikin-bikin aja. Yang penting direkam, nanti teman-teman yang ketinggalan bisa nonton di channel Tekno Bareng Peter di YouTube. Oke deh, kita sih topik Malming, berarti Om Nur baru sekali ini ya ngisi di sini ya, di Malming. Betul, baru sekali ini Ya, kelihatan. ya. Karena ini modelnya talk show, jadi ngobrol-ngobrol aja kita. Oke Siap. teman-teman, kita akan mulai obrolan kita malam hari ini terkait topik yang sederhana banget sih sebenarnya, tapi saya yakin ini akan jadi topik yang sering ditanyain sama teman-teman. Ada 3 agenda yang akan kita jawab, tapi ini akan berkembang sesuai dengan pertanyaan dari teman-teman juga. Jadi kita akan tanya apa saja error yang umum di PHP, terus bagaimana cara mengatasinya, dan yang ketiga adalah bagaimana cara menghindarinya. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan pertama, kita mau kenalan dulu sama Om Nur, tapi sebagai informasi, Malming bareng Peter terselenggara bekerja sama PHP Indonesia dengan Niaga Hoster. Oke, Om Nur, kita ada 3 pertanyaan nih Om Nur, tapi kayaknya kalau kita langsung ke pertanyaan kurang asik. Om Nur perkenalkan diri dulu deh. Biar sudah sekian. Sekian. Mungkin ada kan member tiap hari di PHP Indonesia gabung nih, ada aja 10 Nah, orang, 20 orang tiap hari. Jadi banyak yang belum tahu. Silakan. oke. Cerita apa nih? Kenalan dulu. Oke, kenalan. Tak Pengalaman juga kenal. latar Iya, belakang gitu. Boleh cerita iya. silakan. Iya sih memang tak kenal maka ta'aruf ya, kita harus kenalan. Mm, mm, mm. Nah, eh, ya mungkin buat teman-teman yang belum kenal, belum baru bergabung dengan PHP Indonesia, perkenalkan saya Nur Hidayat. Teman-teman biasa manggil Inung gitu, jadi apa namanya memang agak jauh gitu ya Nur Hidayat sama Inung, tapi memang itu suatu nama yang bikin saya agak keki. Kenapa? Karena setiap kali pesan Gojek atau pesan GrabFood selalu ditanya, Bu, lokasi sesuai aplikasi ya gitu, atau Mbak sesuai aplikasi ya. Begitu, begitu abangnya nyampe, oh Mas ya maaf ya, gitu. Kirain Ibu. Eh, Kenalan dengan PHP Indonesia mungkin sekitar tahun berapa waktu itu ya, Om Peter ya, 2012 ya, 2012. sekitar 2011 2012 waktu. Nah, 10 tahun berarti kita apa namanya lebih ya, mungkin 10 tahun lebih membangun komunitas Sudah. ini ya. Sudah. Ya, nah mungkin perkenalan singkat saja. Saya sendiri saat ini tinggal di Depok. Buat teman-teman yang ada di Depok, di Depoknya di daerah Kecamatan Tapos, Kelurahan Cilangkap, Depok coret lah, karena nyasot dikit udah Cibinong, Jawa Barat. Oh, berarti Jadi, lurusan lagi ya, udah habis Depok masih ke sana lagi ya? ya udah Depok, udah ujungnya banget ya, ujungnya Depok.
Dikit lagi Oke. udah Cibinong, dia udah Cibinong. Eh, Tapi ke Cibinong. Nanti kemari ya, ke kiri ya? ya itu terus lagi masih terus ke arah Bogor Oh, lagi tuh. arah Bogor ya? Oh, arah Bogor. Iya, Oh iya iya. arah Bogor dong, arah Bogor. Dari Cimanggis perempatan Juanda itu Aha. terus lagi ke arah Juanda itu Bogor. yang perempatan UI itu bukan? Akses UI, lain lagi? Akses UI lain lagi, habis akses UI Juanda, Juanda itu Aha. yang tol Cijago itu. Oh, ya ya Ah ya. itu Juanda itu gas alam orang nyebutnya, perempatan gas alam. Masih terus lagi. Ntar ketemu perempatan lagi, perempatan namanya Simpang Depok. Ini masih terus lagi gitu. Jadi jauh banget ya. Jauh banget dari Depok. Ya Ya, nggak apa-apa lah. Sip. ya tapi gitulah jadi sudah cukup lama juga mungkin sekitar 15 tahun di Depok. Sebelumnya di Pondok Gede, nggak jauh-jauh. Aktivitas sehari-hari, alhamdulillah saat ini sedang merintis software house sendiri, apa namanya dengan bendera namanya Corona Studio Indonesia. Ya, alhamdulillah pada saat pandemi orang-orang pada apa namanya memecat atau memberhentikan karyawannya, kita alhamdulillah tetap dapat kerjaan. Ya, kalau perihal ya apa namanya di dalam apa namanya ada kesulitan ada kemudahan istilahnya begitu. Tetap aja kita dapat proyek, dipercaya orang untuk mengerjakan sesuatu. Nah, Crown Studio Indonesia mungkin sedikit perkenalan, bergerak di bidang IT ya, software konsultan. Saat ini kita handle beberapa pekerjaan di ada perusahaan, ada banking, ada finance, develop back end, kemudian developer portal dan lain-lain. Nah, kalau ada yang minat mungkin sebenarnya kita lagi butuh talent juga berhubungan dengan cuma kita sekarang mulai apa namanya mulai trending golang mulai banyak yang cari gitu ya, talent ini mulai banyak yang cari, tapi memang seperti halnya apa namanya software developer ya, ada yang skillnya masih beginner, ada yang sudah intermediate, ada yang sudah senior gitu ya. Nah, kebanyakan yang nyari itu sudah paling enggak bukan cuma beginner, tapi sudah bisa langsung gaspol di tempat yang baru itu. Karena jarang-jarang perusahaan yang mau mencari fresh graduate atau yang belum berpengalaman, kecuali memang perusahaannya itu dari segi budget uh, agak terbatas gitu ya. Kalau startup yakin pasti mereka uh, punya budget besar untuk developer. Gitu. Nah itu sih perkenalan singkat dari sehari-hari. Boleh Apalagi yang cerita berat. sedikit mungkin pengalaman teknikal apa sekarang lebih banyak di Oke, manajemen juga ya? Kalau pengalaman teknikal mungkin mulai pertama kali lulus kuliah langsung ketemu disuruh jadi desainer database, akhirnya kebawa sampai sekarang. Waktu itu ketemu database paling susah. Apa sih database paling susah? Oracle. Wow. Dulu waktu kuliah juga handle database Oracle. Oracle waktu itu masih versi 7. Kita diminta untuk handle database si akad waktu itu, si akad di kampus. Pakai Oracle versi 7. Kemudian upgrade ke Oracle versi 8. Selesai kuliah, garap aplikasi ERP pakai Oracle lagi. Jadi waktu itu kiblatnya database memang Oracle. Jadi waktu itu enak belajarnya, cara saya belajar database waktu itu bukan dari buku atau textbook atau apalagi YouTube, waktu itu belum ada gitu ya. Cara belajarnya adalah waktu itu gabung di Oracle Technology Network, forumnya Oracle, Oracle Forum. Oh, ten. Nah, Oh, ten. Oracle Forum itu ada salah satu forum yang membahas tentang SQL dan PL SQL. Jadi khusus membahas SQL. Nah, saya belajarnya cuma gini aja. Waktu itu kan karena nggak ngerti SQL gitu ya. Kalau ada yang nanya, saya coba jawab. Cuma gitu doang. Cara jawabnya, belajar dulu, baru jawab gitu. Jadi ada yang nanya, gimana cara apa namanya menghitung summary pakai group by segala macam gitu ya, sum, average dan sebagainya gitu ya. Pada saat itu saya mau menjawab, itu sebenarnya nggak bisa. Tapi tinggal cari manual, cari referensi manualnya, referensi SQL di Oracle. Oracle waktu itu memang luar biasa lengkap dokumentasinya. Jadi kita tinggal baca dokumentasi, coba praktekkan, dan coba jawab.
Dan pada saat itu, waktu itu aktif di Oracle Forum itu mungkin sekitar antara tahun 2000 berapa ya? 2006, 2004 sampai 2010 kira-kira aktif itu. Itu sempat jadi top kontributor di Kontributor. forum. Kemudian sempat jadi testernya Oracle developer Oracle.NET provider. Jadi waktu itu kita pakai .NET. Sampai kita sempat diminta di Oracle itu testing tools development Visual Studio. Jadi develop database, bikin desain database, sama seperti halnya kalau kita pakai IDSQL atau apa gitu ya. Cuma semuanya inside Visual Studio. Jadi toolsnya udah jadi nggak usah kemana-mana. Yang namanya IDE semuanya di situ. Mau coding, mau bikin desain interface, mau query ke database, mau bikin desain database, mau ngubah skema database, semuanya di dalam Visual Studio. Dan kebetulan waktu itu kita sempat diminta juga sama tim leadernya Oracle Developer Network gitu ya waktu itu. Ya pengalaman yang seru gitu ya, walaupun nggak dibayar gitu ya, tapi itu pengalaman yang luar biasa. Dari situ kenapa sampai sekarang akhirnya ke bawah-bawah jadi urusannya database dulu. Tapi ya oke lah ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya pengalaman Om Inung di lingkungan database dan programming memang luar biasa. Saya aja di tahun-tahun segitu juga mungkin masih belajar-belajar, belum terlalu concern di programming, tapi wah Om Inung sudah terjun di tahun-tahun itu. Oke, malam hari ini tuh kita akan membahas beberapa pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan sama member di komunitas sih. Mungkin kita pada dasarnya juga udah sering banget, tapi mungkin kadang-kadang kalau kita jawab pakai teks kan itu mungkin juga tidak terlalu tidak terlalu lengkap karena ya cuma bisa 1 paragraf, 2 paragraf paling banyak. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanya itu adalah apa saja error yang sering terjadi di PHP. Tapi sambil nanti jawab ini, saya juga mengharapkan partisipasi teman-teman yang mau bertanya di kolom komentar. Kebetulan ini masih ada yang hadir. Nah, teman-teman yang hadir nih, tolong disampaikan pertanyaan juga supaya kita bisa lebih interaktif. Nanti saya bacakan buat Om Inung nanti jawab. Oke, nah pertanyaan pertama, apa saja sih error yang sering umum terjadi di PHP? Nah, menurut versinya Om Inung dari pengalaman berurusan sama PHP ini gimana nih? Oke, PHP itu pada dasarnya adalah bahasa pemrograman prosedural, imperatif. Ya, kemudian itu awalnya, kemudian ditambahkan objek oriented, objek mode dan lain-lain gitu ya. Tapi awalnya adalah imperatif, prosedural. Jadi mungkin ada tiga atau empat ya, ada 3 atau 4 error yang umum yang mungkin saya bagi-bagi. Pertama, yang hubungannya tentang konsep pemrograman imperatif yang mungkin kita yang belajar programming kadang-kadang nggak ngerti imperatif itu apa sih, prosedural itu apa sih, OOP itu apa sih, kadang-kadang kita cuma istilah itu taken for granted gitu, nggak ngerti artinya apa. Tapi kadang-kadang pasti ketemu yang namanya error macam invalid argument supplied to for each. Namanya programming, kita pasti biasanya looping. Ya, looping ke suatu data, looping ke array. Pasti ketemu orang pada bingung kenapa sampai invalid argument supplied for each. Itu yang bingung biasanya karena dia nggak begitu paham masalah konsep pemrograman prosedural. Kenapa? Yang namanya for each gitu ya, for each itu bentuknya harus berupa array. Kalau dia bukan array, pasti muncul error kayak gitu, invalid argument for each. Nah, satu hal itu. Kemudian kadang-kala teman-teman programmer pemula itu juga nggak ngerti argumen itu maksudnya apa sih. Jadi kan argumen itu apa? Makanya kemudian nanya, ini maksudnya apa sih, cara menyelesaikan, cara mengatasinya gimana gitu. Itu pada dasarnya karena teman-teman nggak paham maksudnya argumen itu apa. Nah, argumen itu kalau kita ngomong function di pemrograman prosedural, argumen itu adalah parameter yang kita berikan ke sesuatu function. Nah, kalau for each kita anggap sebagai function, maka argumennya atau yang data yang mau kita proses atau argumen atau parameter tadi adalah array tadi. Kalau dia bukan berupa array, ya pasti muncul error tadi, invalid argument supplied to for each.
Itu Oh, yang oke. pertama Sebelum yang kita umum jauh banget jauh sebenarnya. lebih jauh mungkin tadi menarik nih Inung sempat si sounding soal imperatif sama prosedur. Mungkin ada teman-teman yang mungkin nggak ngerti itu apa itu programming imperatif apa itu mungkin boleh jelasin lebih detail sedikit sebelum kita lanjut lagi. Oke, ya, ya, oke. Nah, mungkin kalau teman-teman belajar, saya termasuk orang yang nggak suka pelajaran sejarah di sekolah. Karena apa? Di sekolah biasanya cuma ngapalin tahun dan tokoh, ya nggak? Tahun berapa Jenderal Sudirman ditangkap oleh Belanda gitu. Tahun berapa terjadinya perang A, tahun berapa terjadinya ini gitu ya. Eh, Ya kan biasanya begitu di pelajaran sejarah di sekolah. Tapi yang saya suka sejarah sebenarnya adalah eh, kalau kita lihat perkembangan programming, awal-awal itu bahasa pemrograman itu ya bentuknya ya tadi imperatif ya, imperatif atau prosedural atau kalau disebut itu jalannya dari atas ke bawah. Dan hmm, dulu waktu pertama kali saya belajar programming, belajarnya adalah bahasa Basica waktu itu. Basica itu jalannya dari atas ke bawah, ya nggak? hmm, Nah, itu imperatif. Kalau ada looping, ya dia muter ke situ. Looping go to line sekian, gitu ya, seperti itu. Nah, imperatif itu seperti itu. Jadi prosedural, yang namanya kalau kita ngomong prosedur, pasti sudah ada langkah-langkahnya yang jelas. Ya nggak? Langkah A, B, C, dari satu, langkah kedua, langkah ketiga, baris ke satu, baris kedua, baris ketiga. Nah, itu imperatif atau prosedural itu seperti itu. Programming itu jalan dari atas ke bawah. hmm. Nah, itu imperatif programming. Nah, sekarang kemudian Oke. berkembang yang namanya saya dulu yang terkenal itu dua, imperatif dan fungsional. Fungsional agak beda. Fungsional itu kalau imperatif bahasanya dulu yang terkenal adalah Pascal, kemudian C, bukan C++ ya, C, kemudian Fortran, Basic kayak gitu. Nah, yang kemudian satu lagi yang terkenal adalah fungsional. Fungsional itu bahasa yang eh, istilahnya apa ya? Kita tidak ngikutin dari atas ke bawah. Karena mulainya bisa dari mana aja, selesainya bisa kemana aja gitu. Contohnya adalah yang digunakan waktu itu adalah bahasa scheme, list, prolog, bahasa-bahasa yang dipakai untuk AI. Zaman dulu untuk AI itu bahasa yang dipakai biasanya itu list, scheme, prolog, terus itu ya bahasa-bahasa fungsional. Jadi dia bentuknya seperti function tapi menghasilkan function lagi. Makanya disebut fungsional itu seperti itu. Jadi menjalankan sesuatu, return-nya adalah function, makanya fungsional. Seperti itu. Jadi memang konsepnya agak agak ruwet. Sampai sekarang pun yang namanya AI pun namanya pasti ruwet gitu ya. Karena memang Masih buat. seperti itu. Iya kan. Nah, seperti Oke. itu. Satu Wah, lagi ini dokumen. OOP. Oh, oke. Silakan terus. OOP mungkin satu lagi. OOP satu lagi apa? OOP itu adalah pengembangan dari imperatif atau prosedural, di mana pemrograman itu mensimulasikan seperti dunia nyata dalam bentuk objek. Jadi objek-objek. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti game. Game itu mungkin awalnya pakai C, prosedural ya. Tapi kemudian berkembang namanya C++. Kenapa objek satu karakter di dalam game itu jadi sebuah objek tersendiri dan punya kemampuan sendiri, punya cara berpikir sendiri, punya bisa bergerak sendiri, punya AI sendiri, gitu ya, seperti itu. Jadi kemudian berkembang yang namanya berorientasi objek seperti itu. Kira-kira Om Fikar. Oke, oke. Wah, sudah banyak nih yang gabung, ada 14 orang. Jangan lupa teman-teman bertanya ya nanti karena tadi kita sebenarnya saya sengaja minta Om Inung untuk back to sejarah. Ini ada komentar dari Om Syarif Hidayat. Ini pelajaran sejarah apa PHP? Oh, sabar. Kalau kita nggak belajar sejarah, kita jadi nggak tahu nih programming. Oke, jadi itu tadi menjawab kenapa ada invalid argument supplied by for each ya karena tadi ya mungkin karena argumen-argumen. Oke, mungkin masih ada error-error yang lain nggak kira-kira yang mungkin common sekali yang sering terjadi nih di teman-teman? Oke, ini yang tadi masalah yang paradigmanya imperatif ya atau prosedural. Hmm. Satu lagi juga masih imperatif atau prosedural juga ya, Mhm. tapi hubungannya dengan database. Kalau yang tadi Oh, kan kita hubungannya. kalau yang tadi kan cuma looping aja dengan datanya mungkin bisa array, bisa JSON dan lain-lain. Tapi sekarang hubungannya dengan database. Dan saya lihat
di forum-forum itu atau di grup diskusi pemrograman biasanya selalu muncul error MySQL query expect parameter 1 to be MySQL null given. Nah, Kayaknya pernah ya, ngalamin sih pastinya. Saya nah juga itu kayaknya pernah itu. banyak Heeh. programmer yang mungkin belum menggunakan framework yang belajar PHP-nya natif atau plain PHP, vanilla PHP ya, biasanya ketemunya kayak gini. MySQL query expect parameter 1 to be MySQL null given. Given. Nah, ini ada apa namanya? eh, Satu lagi adalah kalau ketika dia pemahaman konsep pemrograman imperatif atau proseduralnya kurang matang, dia nggak akan ngerti maksudnya parameter itu apa, gitu kan? Kalau kita ngomong MySQL query, pasti ada buka tutup, buka kurung sama tutup kurung. Di antara buka kurung dan tutup kurung itu yang namanya parameter atau argumen, dan nggak banyak orang ngerti itu. Nah, maksudnya bahkan sampai arti dari expect parameter 1 to be MySQL dia nggak paham. Kenapa? Karena nggak tahu bahwa yang di dalam kurung itu adalah parameter. Dan MySQL query dia butuh 2 parameter. Ada lagi mungkin errornya MySQL query expect 2 parameter 1 given, kayak gitu. Jadi dia sebenarnya minta 2 argumen atau 2 parameter, tapi cuma dikasih 1. Nah, itu contohnya. Biasanya yang ini ya, yang dulunya awalnya pakai MySQL extension MySQL biasa, terus ganti ke MySQL query. Kalau MySQL biasa, memang boleh ngasih cuma 1 aja, query-nya doang. Tapi di MySQL itu harus ngasih 2 parameter. Pertama adalah koneksi database-nya, parameter kedua adalah SQL query-nya. Itu wajib ngasih 2. Okay. Nah, 2 parameter itu kalau teman-teman programmer nggak ngerti maksudnya dari parameter apa atau argumen itu apa, ketika ketemu error ini dia jadi nggak ngerti maksudnya apa sih, gimana sih cara nyelesainnya atau gimana cara mengatasinya, itu ya. Tapi kalau kita ngerti maksudnya parameter itu apa, oke, berarti kalau dia bilang expect parameter 1 to be MySQL null given, berarti kalau kita ngomong MySQL query, parameter pertama adalah koneksi database. Jadi dia ngasih tahu parameter pertama atau koneksi database-nya itu nol, artinya belum terkoneksi ke database. Nah, itu. Jadi sebenarnya ketika kita dapat informasi error ini, harusnya kita bisa ambil kesimpulan sendiri bahwa oh ada masalah nih dengan koneksi database. Itu. Memang wajib sih belajar bahasa Inggris ya Om Inung ya. Nah, itu dia. Iya iya iya. Oke, waduh ini kita ada pertanyaan yang agak backward ke pertanyaan pertama nih, nggak apa-apa ya Oh, kita nggak apa-apa, boleh, boleh, dari boleh. pertanyaan dari Abu Humaira. Mau tanya Om Inung, untuk saat ini pakai prosedural masih worth nggak sih? Oke, oke, prosedur masih worth it atau enggak? Sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah. Contohnya apa? Bahkan bisa jadi nggak perlu pakai framework, udah prosedural aja. Sebagai contoh gini, kalau cuma untuk misalnya ya ngambil data dari satu database, terus kemudian dilempar dalam bentuk JSON atau kita ngambil buka API dalam bentuk JSON. Kalau cuma plain aja ya ambil aja datanya pakai query, pakai MySQL query, kemudian ubah datanya jadi array, format sebagai JSON encode. Udah gitu doang, selesai. Ya nggak? Itu butuh butuh OOP nggak? Enggak. Itu prosedural murni. Tinggal nanti kita pengamanannya gimana? Ya pengamanannya kita pakai IP whitelist gitu. Jadi nggak perlu repot-repot ngisi JWT dan lain-lain gitu. Dan ini masih banyak API model kayak gini masih banyak. Jadi untuk mengakses sebuah API harus lewat IP tertentu atau harus lewat VPN. Nah, yang seperti ini ya cukup satu file saja, isinya koneksi ke database, kemudian ambil datanya, terus lempar jadi JSON. Selesai. Filenya cuma satu file saja dan itu cukup simpel dan selesai apa namanya yang kita harapkan, kita inginkan selesai. Jadi nggak perlu takut dengan istilahnya apa namanya apakah masih worth it atau enggak, ya masih. Meskipun kemudian kita belajar OOP, ketika kita belajar OOP, kita programming OOP, maka kita pasti di dalamnya akan bikin namanya function-function atau metode-metode ya. Di dalam metodenya itu pasti prosedural dong. Yes. Nah, ya kan? Jadi sebenarnya pemrograman atau paradigma imperatif atau prosedural ini tetap terpakai.
tetap meskipun kita terpakai. menggunakan OOP. Yes. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya Mas Abu Humaira. Jadi don't worry kata Om Inung. Nah ini dari Om Syarif Hidayat. Wah ini fansnya Om Inung nih. Kenapa Kenal. sebagian orang meramalkan PHP? Bisa dikasih contoh nggak aplikasi besar PHP besar pakai PHP selain Facebook? Oke, aplikasi besar PHP selain Facebook apa ya? Ya, Apa? Komputer tahu nggak? apa ya? Mesti googling dulu kali ya. Mesti Google dulu kayak itu, mesti Google dulu. Ini ada pertanyaan berikut dari Om Sadam Rajif. Ada dua pertanyaannya. Apakah PHP bisa untuk transaksi yang banyak dalam sekali waktu, misalnya untuk sosial media? Oke, bisa banget. Facebook sosial media pakai PHP kan? Asalnya gitu ya. Tapi saya pernah develop backend-nya pakai Drupal. Drupal itu PHP. Drupal itu PHP, framework-nya Drupal, bahasanya PHP, servernya pakai waktu itu masih pakai Apache. Itu sanggup handle 30.000 concurrent user. 30.000. 30.000 concurrent user. Itu sanggup handle itu. Dan waktu itu database-nya, karena itu aplikasi MLM ya, dan sayangnya karena yang namanya MLM itu sangat bergantung dengan pertemuan offline, jadi ketika pandemi ambruk juga dia. Tapi ketika lagi jaya-jayanya, apa namanya, sistemnya itu yang menggunakan Drupal tadi, kemudian mobile apps-nya pakai Java natif ya, Android waktu itu bisa handle sampai 30.000 concurrent user. Jadi kita sampai waktu itu bikin infranya cukup gede juga untuk web server kita siapkan sampai 3 node waktu itu untuk handle API sendiri, untuk handle webnya juga sendiri. Terus ada satu lagi untuk saya lupa. Oh, API-nya 2. Jadi load balancing untuk karena yang pengguna mobile-nya cukup banyak. Jadi API-nya ada 2 load balancing, ada satu server sendiri khusus untuk web apa namanya webnya member gitu ya, web membernya. Kemudian database-nya kita pakai waktu itu sampai kita buat namanya master slave gitu ya, query untuk nulis datanya ditaruh di master, untuk baca ngambil dari slave. Itu sampai database-nya waktu itu sampai speknya itu cukup tinggi, memorinya sampai 128 giga. Tapi memang database-nya sampai 1 tera. Jadi 128 giga untuk ukuran database, ukuran data 1 tera hitungannya kecil. Tapi itu sanggup handle sampai 30.000 concurrent user. Jadi Dan mau customer ngomong nggak ada yang komplain, wah lemot gitu nggak ada, atau ini sama kurang. sekali nggak ada, nggak ada. Jadi memang berarti visible lah ya PHP untuk dipakai di lingkungan apa tadi yang ditanya nih, transaksi yang banyak bisa lah ya Betul, tetap ya. bisa banget. Tinggal kita nanti mainkan infranya saja. Sama kita mainkan ya tadi optimasi. Kalau kita ngomong optimasi jadi panjang lagi nih, bahasanya sudah sendiri lagi tuh bisa bisa beberapa jam sendiri. Hmm. Kalaupun terjadi error, perkiraan Om Inung itu errornya akan terjadi di PHP-nya atau di Apache-nya atau misalnya apa gitu gara-gara wah nggak bisa Oke, diakses nih remote errornya yang mungkinnya akan muncul. kalau kita ngomong error biasanya kalau kalau error di PHP-nya langsung ketangkap ya, ada log-lognya Apache kan pasti ada, itu kelihatan langsung. Kalaupun kemudian lo mau sampai kalau error gitu ya, kalau error biasanya aplikasinya error berhenti gitu. Tapi kalau misalnya bermasalah di hardware, yang seingat saya waktu itu awalnya kita cuma siapkan web server itu cuma 4 core 8 giga, itu begitu di hit sampai 10.000 itu langsung macet. Oh, oke. Akhirnya kita naikin spek 8 core Oh, 16 giga itu 8 core 16. naikin. Wow, Nah wonderful. itu Mudah-mudahan menjawab ya Om Sadam Rajif. Dan pertanyaan keduanya, apakah PHP mendukung database-database lain selain MySQL, misalnya yang NoSQL gitu? oke, bisa banget. PHP bisa kita pakai untuk koneksi ke Mongo, ke Cassandra juga. Apa namanya? Ya, yang populer pasti Mongo ya. Ke Redis juga, dan banyak teman-teman saya yang menggunakan PHP backend-nya database-nya ada Redis, ada Mongo, ada Cassandra. Jadi no problem.
Oke, mudah-mudahan bisa menjawab Om Sadam. Nah, kita kembali ke pertanyaan berikut. Masih ada nggak error-error yang umum di PHP yang mungkin mau dijawab sama Om Inung? Oke, ada satu error lagi. Mungkin dua error, tapi sebenarnya nggak jauh beda. Biasanya kita main OOP, terutama yang biasa main framework. Nah, entah frameworknya Laravel, CI, dan lain-lain gitu. Pasti sering ketemu error yang namanya call to a member function on a non-object atau trying to get property of non-object. Nah, ini kenapa? Ada yang biasanya ketika ketemu error ini, call to a member function of on a non-object atau trying to get property of non-object, pertama, ya awal kita mesti ngerti bahasa Inggris dulu pastinya ya. Tapi kalau sudah ngerti konsep pemrograman berbasis objek gitu ya, atau object oriented programming, pasti ngerti dong maksudnya member function itu apa, property itu apa. Ya enggak? Kalau nggak itu dia mungkin nggak akan bertanya. Oh, ketika ada muncul error seperti ini, berarti sebenarnya dia mau memanggil sebuah function dari suatu objek, tapi dibilang call to a member function on non-object. Artinya apa? Variabelnya isinya bukan objek, bisa jadi isinya array atau bisa jadi isinya integer. Kalau integer kan pastinya nggak ada functionnya, nggak ada propertinya juga. Gitu. Atau mungkin hasil query-nya return-nya adalah null. Kemudian dia coba ambil field-nya. Ya nggak mungkin kalau yang namanya null, kalau diambil field-nya nggak bisa diambil dong. Kira-kira seperti itu. Nah ini apa namanya kesalahan yang sebenarnya simple gitu ya. Tapi kalau dia sudah paham konsep pemrograman berbasis OOP dengan benar, gitu ya, nggak akan sulit memecahkan problem ini. Itu, komputer. Jadi ada berapa tadi ya? 3 ya. Invalid argument, MySQL expect parameter, sama call to a member function on non-object. Non-object. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan kedua, ada pertanyaan dari Om Gunawan Mujur Wibisono. Bagaimana handle error deprecated padahal masih perlu tuh? Saran terbaik gimana selain move on? Oke. Oh ini deprecated ini juga nih memang salah satu yang itu juga ya. Tapi biasanya itu adalah yang menggunakan, nggak tahu, saya menariknya begini, mencoba mengikuti tutorial lama gitu ya, yang masih pakai PHP versi lama, kemudian di laptopnya dia menginstal PHP versi baru dan dia nggak ngerti gitu ya. Nah, biasanya begitu. Jadi nggak ngerti deprecated maksudnya apa. Umumnya begitu. Jadi teman-teman yang, karena namanya tutorial kan bertebaran banyak sekali di internet ya. Ya, versi YouTube-nya lah, tutorialnya. Tapi di situ kan nggak ada disclaimer. Ini hanya bisa jalan di PHP versi sekian. Nah, dia coba coding itu menggunakan PHP versi ya? 74. Dan dia Wah, error gimana gitu. Contohnya seperti ini, MySQL query gitu kan. Dia coba pakai tutorial yang MySQL query, bukan MySQLi. Begitu dia coba pakai PHP 7, error semua itu. Nah, yaudah. Ya mau nggak mau solusinya adalah pakai PHP versi lama yang support, yang nggak membuat dia deprecated. Oke, jadi sarannya gimana nih? Padahal masih perlu. Sarannya move on, selain move on nanti? Ya, selain move on Mundur. adalah ya mundur, PHP-nya versi dimundurin aja biar tetap jalan. Oke. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Nah, kalau gitu error-error yang bakal terjadi ini saya rasa sih mungkin error yang hanya 1-2 dari sebagian banyak, masih banyak lagi error-error yang lain. Nah, kalau bagaimana cara mengatasinya mungkin Om Inung punya tips dan triknya? Oke, kalau ada error itu pertama yang perlu kita lakukan adalah jangan panik. Umumnya jangan panik dulu. Kenapa? Umumnya teman-teman programmer begitu ngelihat layarnya bilang warna merah, wah langsung panik gitu kan. Padahal yang harus kita lakukan pertama adalah itu tadi, jangan panik dan coba baca. Baca ada apa sih di situ, ya kan? Ya problem kedua adalah mungkin dia nggak bisa bahasa Inggris, ya nggak paham bahasa Inggris. Tapi anggaplah sudah ngerti bahasa Inggris lah. Intinya jangan panik dulu. Itu pertama. Jangan panik. Kemudian setelah itu setelah sudah dengan kepala dingin, coba lakukan yang namanya debugging.
Debugging itu maksudnya gimana sih? Pastikan bahwa alurnya sesuai dengan mau kita. Karena apa? Komputer itu kan cuma menjalankan apa yang kita perintahkan sesuai dengan kode yang kita berikan ke komputer ya, sesuai program yang kita buat. Bukan apa yang kita inginkan di kepala kita gitu. Jadi artinya apa? Kalau misalnya programnya tidak berjalan sesuai keinginan kita, itu artinya kita salah coding, kita salah kasih perintah. Nah, jadi lakukan debugging, pastikan alur berjalannya sesuai yang kita inginkan. Misalkan kayak gini, kalau di ngomong pemrograman prosedural, ada 10 langkah, ada 10 baris, selipin aja di masing-masing baris echo gitu ya. Terus pastikan semuanya berjalan sampai akhir. Jadi kalau ada 10 baris coding gitu ya, selipkan echo baris pertama, echo baris kedua, echo baris ketiga. Nanti kita akan ketemu, oh errornya di baris ke 4. Dia bisa echo sampai 4 keluar, tapi 5-nya nggak keluar. Berarti errornya adalah ada di line kelima. Itu yang namanya debugging. Kita nyari sumber masalahnya ada di mana. Setelah kita itu, nah ini satu lagi debugging tadi ya. Kita lakukan yang namanya logging. Nah, logging ini maksudnya apa? Salah satunya adalah untuk mengatasi yang tadi, error yang pertama tadi. Invalid argument supply to for each. Kok bisa begitu? Caranya apa? Ya logging aja. Sebenarnya logging itu nggak jauh beda dengan echo variabel ya, atau vardam ya. Jadi kok bisa muncul kayak gitu? Ya sudah, variabelnya di vardam aja. Kita pengen lihat isinya apa. Ya nggak? Kalau sudah ketahuan isinya, isi variabel itu, dia array atau integer, kan dari vardam kelihatan tuh tipe datanya. Nah, jelas nanti, oh rupanya kita mau melakukan looping terhadap integer, ya jelas error gitu. Tinggal kita cari, oh kenapa bisa jadi integer? Nah, itu yang perlu kita selesaikan. Atau kenapa bisa jadi nol gitu ya. Jadi debugging sama logging itu bareng-bareng tuh kita lakukan. Kita pastikan bahwa program kita berjalan sesuai yang kita inginkan, semua berjalan benar. Dan logging itu tujuannya untuk memastikan bahwa variabel yang kita proses itu isinya sesuai yang kita harapkan. Jadi kalau ada variabel ID, isinya ya kita pastikan benar-benar angka misalnya, bukan apa yang lain gitu, bukan array. Atau kita punya variabel rows gitu ya, pakai s di belakangnya jamak. Isinya ya harus kita pastikan isinya adalah berupa array gitu. Tinggal di vardam aja, oh isinya array bukan. Makanya itu debugging dan logging itu yang kita perlu. Oke, kemudian nggak tahu, kita lanjut lagi nih. Ada 2 item lagi nih. 2 item lagi. Pertama berikutnya adalah backtracking. Backtracking itu maksudnya apa sih? Backtracking itu kayak pernah nggak sih Om Peter dari rumah berangkat ngerasa membawa sesuatu ke pasar lah, gitu. Bawa duit gitu dipegang di tangan. Sampai di pasar duitnya kok hilang gitu. Biasanya apa Pernah yang kita lah. lakukan? Kita mundur lagi jalan yang kita lewati dari berangkat, pastikan di jalanan ada nggak uang jatuh, ya nggak? Yes. Ya, benar biasanya gitu kan. Kalau dulu saya gitu. Atau misalnya kita nyasar, naik angkot terus nyasar. Biasanya yang kita lakukan adalah kita balik lagi pakai angkot yang sama tapi arahnya berbeda, arahnya sebaliknya. Sama tapi arahnya sebaliknya. Itu namanya backtracking. Jadi kalau kita misalnya punya coding 10 baris, error di baris kelima, maka kita mundur ke baris keempat. Pastikan di baris keempat benar outputnya. Kalau sudah benar, mundur ke atas lagi baris ketiga dan seterusnya. Jadi contohnya kayak gini, yang error yang kedua nih, yang tadi ya, MySQL expect parameter 1 to be MySQL object null given. Nah, parameter 1 tadi adalah apa ya tadi kan? Database connection. Ya kan? Berarti dari situ kita tahu bahwa baris itu error karena kita berikan koneksi database-nya nol. Ya kita mundur aja satu baris, cari baris di mana kita backtrack ya, kita mundur, cari coding di mana melakukan koneksi database. Nah, jangan-jangan salah kasih password, salah kasih IP server gitu kan. Seperti itu. Nah, itu namanya backtracking. Jadi kita mundur ke belakang untuk memastikan bahwa semua code yang di atas itu berjalan sesuai harapan. Jadi sebenarnya MySQL query expect parameter 1 to be MySQL itu adalah efek doang.
efek dari error yang ada di baris sebelumnya. Makanya kita perlu backtracking untuk menemukan error yang sebenarnya ada di mana. Itu Yes. seperti itu. Oke, masih ada? Satu lagi mungkin error handling ya. Error handling mas standar lah sekarang, try and Hmm. catch kayak gitu untuk Oke. menghindari error. Nah, itu juga Kalau jadi pertanyaan Om Gun. Kayaknya dia pingin penasaran nih. Minta jelasin cara kerja try catch dan studi kasusnya agar bisa yang awam bisa paham studi kasusnya seperti apa. apa ya? Oke, try catch itu yang paling gampang begini. Hmm, Oke, paling gampang adalah kalau kita koneksi database. Di database eh, sangat rentan error yang namanya database ya. Kalau database-nya satu server mungkin koneksinya nggak masalah ya. Tapi kalau database-nya beda server, itu kan ada masalah jaringan. Bisa jadi jaringannya putus, atau kegigit tikus, atau keinjek teman sebelah gitu kan, kabelnya kecabut gitu kan. Nah, itu gimana caranya menghindari seperti itu? Ya kita pakai try catch. Pertama, misalkan semua transaksi database-nya kita bungkus dalam try catch. Pertama, buka koneksi dulu, open koneksi gitu ya seperti biasa, udahlah. Kemudian mungkin kalau transaksinya banyak ya kita pakai yang namanya begin transaction. Yang nama database sangat disarankan menggunakan transaction ya. Pasti namanya itu kita bikin transaction dulu. Kemudian baru di bawahnya insert, update dan lain-lain. Ya udah kita insert aja, update saja, tapi semua proses insert dan update itu dibungkus pakai try catch. Nah, isinya gimana? Di dalam try-nya, lakukan semuanya sampai selesai, sampai baris terakhir di dalam try, commit. Jadi, bikin transaksinya di luar try, kemudian proses transaksinya di dalam try itu, kemudian di baris terakhir di dalam try, commit saja. Kalau terjadi error sebelum commit, maka akan masuk ke catch. Catch-nya diisi apa? Catch-nya diisi rollback. Jadi, apapun perubahan yang ada di dalam try, ketika ada error di situ, dia akan masuk ke dalam catch block, dan semua transaksi akan di rollback. Tinggal berikutnya yang kita lakukan adalah kasih message, bikin logging, atau ya lempar exception baru gitu, agar kita bisa proses kesalahannya itu apa. Seperti itu. Itu yang paling gampang sih kayak gitu. Alright. Mudah-mudahan bisa membantu ya menjawab. Kita masih ada sedikit Mudah-mudahan. waktu. Sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir, ada pertanyaan menarik juga dari Om Syarif. Bagi dong tips scalable PHP apps natif yang OOP. Sorry, nggak paham nih maksudnya. Bagi dong tips scalable. Oke, Jadi PHP aplikasi yang bisa scalable. PHP aplikasi yang bisa scalable biasanya ya orang ngomong scalable itu pakai microservice ya. Nah, ketika kita ngomong microservice, PHP itu sebenarnya monolitik. Nah, ketika kita ngomong monolitik, kalau kita mau bawa monolitik itu ke microservice, dulu yang saya lakukan adalah seperti ini. Sistem yang MLM itu, kita kan pakai Drupal. Drupal itu sebenarnya monolitik. Nah, Drupal itu sebenarnya monolitik. Nah, yang kita lakukan waktu itu adalah apa? Yang kita lakukan waktu itu, kita buat 2 server API-nya untuk handle mobile apps, 2 server, isinya source code Drupal yang sama, persis. Gitu ya. Nah, ketika ada perubahan, ya kita tinggal deploy ke semua 2 server itu untuk handle API tadi. Kalau misalnya butuh tambah, ya kita tambahin 1 server lagi untuk handle API lagi. Source code-nya isinya sama, tapi dia handle semuanya koneksi ke database yang sama, jadi nggak masalah. Artinya apa? Mau bikin scalable ya bisa. Alright. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Om Syarif. Dan kita akan masuk ke pertanyaan terakhir. Bagaimana cara menghindari? Karena ya di mana-mana sedia payung sebelum hujan. Daripada Oke. nanti errornya muncul, mendingankan kita menghindarinya. Nah, gimana itu tipsnya untuk cara menghindari biar kita nggak kena error-erroran gitu. Nah, gimana Om? Oke. Yang pertama tadi adalah seperti tadi kita nyambung dengan yang sebelumnya, selalu lakukan di namanya programming itu mungkin ada istilah yang keren-keren ya, macam clean architecture, clean coding dan lain-lain gitu ya. Tapi intinya adalah sebenarnya
kita harus selalu menerapkan best practice atau cara-cara yang umum yang terbaik yang sudah biasa dilakukan teman-teman programmer sebelumnya. Contohnya apa? Selalu gunakan try dan catch. Tuh. Kemudian misalnya untuk database. Database selalu lakukan pengecekan sesudah melakukan operasi ke database. Jadi setelah buka koneksi, cek koneksinya terbentuk atau enggak. Gitu. Setelah close koneksi database, cek lagi koneksinya tertutup dengan baik atau enggak. Atau misalkan setelah insert data ke database, cek insertnya berhasil atau enggak. Itu selalu lakukan itu. Jadi jangan untuk menghindari error tadi, selalu lakukan itu. Artinya apa? Ketika ada error, kita nggak gelap gitu, nggak tahu mesti ngapain karena nggak tahu errornya apa. Padahal kalau kita bisa lakukan pengecekan tadi, setelah buka koneksi ngecek koneksi terbuka atau enggak gitu kan, atau setelah insert cek lagi, kan biasanya kadang-kadang ketika insert data ke database, fieldnya ada 10, kita cuma ngasih 8 gitu, pasti error. Nah, kalau kita lakukan pengecekan sesudah insert, kita akan tahu, oh ada masalah apa sebenarnya, kenapa sampai insertnya gagal gitu. Nah, seperti itu. Itu best practice yang harus selalu dilakukan seperti itu ya. Minimal try catch, sama lakukan pengecekan setiap kali melakukan operasi ke database. Atau operasi ke API yang lain ya. API pasti lakukan berikutnya ya, pengecekan. Benar nggak nih? Contohnya kalau API itu pasti ada respon code, RC, respon code. Kalau misalnya HTTP respon code kan ada 200, ada 300, ada 400. 300, Nah, 400 gitu ya. Yes. selalu cek itunya gitu. Selalu cek hasil result dari API itu. Kalau nggak dicek, kita nggak tahu apakah benar API itu memberikan sesuatu yang kita harapkan. Jadi cek, selalu cek. Panggil API, cek. Panggil API, cek. Benar nggak respon code-nya sesuai yang kita mau. Gitu. Oke. Ada lagi? Kemudian, tadi best practice ya. Kemudian yang pasti, pahami konsep pemrograman dengan baik. Entah itu pemrograman imperatif, prosedural tadi, atau mau berorientasi objek, atau mau pemrograman fungsional, atau mau pemrograman paralel, dan lain-lain. Intinya adalah pahami konsep pemrograman dengan baik. Karena dengan itu, kita bisa dengan mudah menemukan kira-kira ada masalah apa sih. Walaupun mungkin kita nggak tahu masalah sebenarnya apa, tapi kita tahu mesti ngapain. Dan satu Banyak latihan lagi lah adalah otomatis ya berarti ya. betul banyak latihan dan belajar bahasa Inggris. Saya belajar bahasa Inggris dulu gini loh, Peter. Dulu Gimana saya tuh? kursus di LIA. Tahu LIA ya? Oh, Lembaga Indonesia Amerika. Ya. Itu selalu setiap minggu itu ada nonton bareng. Bareng Ah. film berbahasa Inggris tentunya kan. Okay. Semua diwajibkan, pasti gantian. Kelas ini giliran ini. Kita disuruh nonton film bahasa Inggris tanpa teks. Besoknya kita disuruh menceritakan itu film apa. Bikin sinopsis gitu ya. Disuruh ceritain itu film apa. Ngerti apa enggak. Nah kan mau nggak mau kita belajar bahasa Inggris dari situ kan ya. Nah itu. Jadi nonton film bahasa Inggris tanpa teks. Kalau kita ngerti berarti ya alhamdulillah, berarti bagus bahasa Inggris kita. Right. Tuh tipsnya teman-teman. Belajar bahasa Inggris banyak latihan. Oke. Mungkin ada tips lagi menghindari error di PHP? Kayaknya itu aja sih, itu udah itu aja. Itu Yang aja ya. pasti ya itulah, jangan takut coba lah, yang namanya programming lah, nggak mungkin kebakaran lah kalau misalnya ada error lah, laptop nggak bakal kebakaran kayaknya sih. Iya deh. Oke, ada pesan dari Pindipin. Semangat, semangat. Selama Waduh, masih bisa menghasilkan cuan, PHP masih worth it. Oh iya dong. betul. Pastilah. Semangat. Oke. Karena waktu kita sudah selesai dan mungkin kita akan masuk ke bagian ketiga kesimpulan. Om Inung mau simpulkan topik yang sudah kita bahas hari ini dari 3 pertanyaan atau 3 dari materi yang sudah kita sampaikan. Silakan. Sekalian menginspirasi dan memotivasi teman-teman. Silakan. Oke, sebenarnya apa ya? Yang namanya kita ngomong tentang error ya. Yang namanya error Error itu tadi, memang ngomongin error aja betul. tadi. Kita ngomongin error aja. Ini yang pertama adalah jangan panik. Sama kemudian, ini buat teman-teman yang pengen jadi master ya. Bedanya master sama beginner tahu nggak, Peter? Atau mungkin sebelum itu, bedanya mahasiswa sama dosen bedanya apa?
Bedanya dosen sama mahasiswa, dosennya belajar duluan. Begitu kali ya? Nah, benar, dosennya belajar duluan. Jadi saya sama dosen saya dulu, dia ngasih tahu nggak kalian bedanya saya sama kalian? Saya sudah mempelajari materi yang saya ajarkan tadi malam. Kalian baru belajar sekarang. Tadi malam lagi malah ya. Lebih mana tadi malam. Saya pikir waktu dia masih mahasiswa gitu ya. Tapi memang dosen itu PhD sih, pinter banget gitu. Jadi belajar semalamnya cukup untuk ngajarin kita. Tapi intinya itu, dia sudah belajar duluan. Sama satu lagi, kalau mau jadi bedanya master sama beginner adalah apa? Kadang-kadang yang namanya beginner itu ketemu satu error langsung pusing sendiri, bingung sendiri, dan nggak mau mencoba sesuatu strategi lain gitu. Padahal yang namanya master, gitu ya, seorang master itu pasti pernah gagal, pernah menemukan error jauh lebih banyak dibanding seorang beginner mau nyoba coding. Jadi kalau mau jadi master harus siap ketemu 1000 macam error, ketemu 1000 kali error. Dan dia yang namanya 1000 kali error pasti nyobanya lebih dari 1000 kali dong. Sedangkan seorang Berarti beginner, error-error yang tadi disebutin itu baru sebagian dikit ya? betul, sebagian sekali. Dan kalau beginner ya, jangankan 1000 kali nyoba coding, 10 kali aja dia langsung kelepek-kelepek gitu, bingung sendiri, pusing sendiri. Iya nggak? Jadi kalau mau jadi seorang master harus berani menghadapi error. Itu aja sih intinya. Oke, alright teman-teman. Itu pesan dari Om Inung untuk teman-teman di PHP Indonesia. Semoga teman-teman terinspirasi. Karena memang Malam Ming Bareng Peter ini adalah topik untuk teman-teman terinspirasi dengan apa yang menjadi pengalaman dari senior-senior kita yang berbagi cerita di Malam Ming Bareng Peter. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman. Dan terima kasih Om Inung yang sudah menyediakan waktu untuk kita menjawab beberapa pertanyaan tentang PHP debugging. Oke teman-teman, sebagai pengumuman nanti kita akan ketemu lagi di hari Selasa yang akan datang. Kita akan ketemu dengan Om Muhammad Surya Iksanuddin, Aden Kejawen. Kita akan bicara sedikit mengenai topik yang kontroversial ini karena jadi rame nih di grup. Hari Selasa yang akan datang. Selasa ya? Ya Selasa kayaknya. Selasa, Jumat yang akan datang, sorry. Jumat akan datang. Ya, Jumat dengan Om Muhammad Surya Iksanuddin. Dan terima kasih untuk Niaga Hoster yang menjadi sponsor dari program ini. Dan kita akan nanti ketemu di waktu yang akan datang. Dan Om Inung, thank you banget nih, Pak. Ya, thank you. Semoga teman-teman tetap semangat, terus berjuang, dan kita akan bertemu nanti di PHP di Malam Ming Bareng Peter minggu depan.